Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Siapakah sebenarnya sosok Syekh Siti Jenar? Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nazab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar, Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Salih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Asmad Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbad bin Sayyid Ali Kalikasan bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula As-Sauma'ah bin Sayyid Alwi Al-Mubtakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Sayyid Salih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Sayyid Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Solih atau ayah Syekh Siti Jenar kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Salih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Sayyid Salih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Tariqoh Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasihat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid Al-Tariqoh Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu yang pertama Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Tariqoh Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan sekitarnya. Yang kedua Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Uman. Yang kedua Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. Yang ketiga Sayyid Kahfi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan. Untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera,
Campa dan Asia Tenggara. Yang keempat, Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar Muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Khusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qusairiyah karya Imam Al-Qusairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab At-Tawasin karya Al-Halaj, Kitab At-Tajali karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Maki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Syekh Siti Jenar diberi amanah untuk menggantikannya sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Samsudin Pasai, Abdul Raif Singkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah. Yang pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candakipun Riwayat Jati, Alih Aksoro, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tahun 2002 halaman 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing. Punika det sak jatosipun inggih pancen menungso dara alit kemawon griya ing dusun Lemah Bang. Atau yang artinya adapun diceritakan kalau Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Yang kedua, ajaran Manunggaling Kaulo Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal baqo. Fana wal baqo sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kaulo Gusti. Istilah fana wal baqo merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikum illa wajhahu, yang artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqo, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Yang ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya lihat dia meninggalkan sholat Jumat.
Yang keempat, beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang terpercaya kuwaro'anya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon. Setelah sholat tahajud dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Yang kelima, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong. Tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifzum nasal wal hayah. Tidak boleh membunuh seseorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariah dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide and empire atau politik pecah belah dengan 3 kelas. Yang pertama kelas santri, diidentikan dengan 9 wali. Yang kedua kelas priyayi yang diidentikan dengan Raden Patah atau Sultan Demak. Yang ketiga kelas abangan, diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemasonry yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini dipecah, ulamanya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.